Everton sejak diambil alih pemilik baru Farhad Moshiri memunculkan secercah harapan baru tersendiri bagi publik Liverpool biru itu untuk siap bangkit dan bersaing lagi untuk mengganggu hegemoni Big Six di Premier League. Beberapa pemain pun didatangkan dengan nominal yang tidak sedikit pula. Akan tetapi secara hasil masih saja tidak berkembang. Bahkan musim ini mereka terpuruk di papan bawah Premier League. Lantas apa sih yang salah dari Everton? Pada tahun 2016, Everton mendapat pemilik baru dari Iran, Farhad Moshiri. Ia adalah pebisnis yang membeli 50% saham Everton dengan 8,8 juta pounds. Moshiri dengan visi menggebu-gebunya, yakni Everton mencapai Champions League, semakin memantapkan harapan para fans The Toffees. Moshiri pun rela banyak merogoh koceknya untuk membeli beberapa pemain demi mewujudkan visinya itu. Pada musim pertamanya di Everton, Moshiri dibantu direktur olahraga yang mengurusi pembelian pemain yakni Steve Walsh. Selama karirnya diberikan kepercayaan beroperasi di bursa transfer oleh Moshiri, Walsh terbukti kurang smart. Begitupun pada tahun 2018 ketika datang seorang direktur olahraga baru yakni Michael Brands yang dibajak dari PSV. Muncul harapan bahwa Brands mampu mewujudkan visi Moshiri lewat operasi transfernya. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan transfernya pun masih tergolong bernasib sama pada zaman Walsh. Moshiri dari tahun 2016 sampai 2022 sekarang tergolong pemilik yang tanpa perhitungan untuk transfer. Moshiri lebih jor-joran ketimbang pemilik rival sekota Liverpool. Namun jika bicara soal pendapatan, Liverpool lebih banyak daripada Everton. Moshiri paling tidak hingga sekarang telah mengeluarkan uang lebih dari 500 juta pounds untuk membeli pemain yang secara hasil tidak sesuai ekspektasi. Di musim 2016-2017, transfer pertama di era Moshiri, Steve Walsh membeli pemain dengan harga yang cukup mahal seperti Omar Niasse dengan 13,5 juta pounds, Yannick Bolasie 30 juta pounds, dan Morgan Schneiderlin 20 juta pounds. Akan tetapi secara hasil, pembelian baru yang lumayan mahal itu tidak mampu berbuat banyak. Mereka hanya finish di posisi 7 klasemen dan nihil gelar. Pada musim kedua Moshiri, Steve Walsh kembali dituntut untuk kembali beroperasi di bursa transfer guna membenahi performa Everton. Ia mendatangkan pemain yang harganya cenderung tak murah seperti Sigurdsson 40 juta pounds, Michael Keane 25 juta pounds, Pickford 25 juta pounds, David Klaassen 27 pounds, Cenk Tosun 28 juta pounds, dan Walcott 20 juta pounds. Secara hasil pun kembali gagal. Everton hanya finish di peringkat 8 Premier League dan juga nihil gelar. Akhirnya pada musim baru 2018-2019, Everton kedatangan direktur olahraga baru Michael Brands. Musim pertamanya, Brands kembali mengulangi kesalahan sama seperti Walsh, yakni membeli pemain dengan harga yang tidak semestinya atau kemahalan. Ia membeli Richard Leeson 35 juta pounds, Dean 8 juta pounds, dan Yerry Mina 27 juta pounds. Secara hasil, tampaknya tidak mengubah apapun. Everton masih finish di peringkat 8 klasemen Liga Inggris dan masih nihil gelar. Ini sangat kontradiktif dengan Brands yang selama menangani transfer PSV terbilang berhasil. Di musim 2019-2020, Brands lebih parah lagi. Total biaya yang dikeluarkan Everton untuk transfer pemain tidak main-main. Mereka keluar kocek hampir 108,9 juta pounds. Saat itu total ada 6 pemain termasuk 1 pinjaman yang mereka datangkan ke Goodison Park. Para pemain itu adalah Moise Kean, Jean-Philippe Gbamin, Andre Gomes, Alex Iwobi, Fabian Delph, dan Djibril Sidibe. Secara hasil, lebih parah. Everton turun drastis finish di peringkat 12 klasemen pada musim itu dan juga tanpa gelar. Moshiri tampaknya terpukul akan kegagalan demi kegagalan itu.
dan ia mulai mengultimatum Brands agar tidak lagi berbuat bodoh di bisnis perekrutan pemain Everton. Memasuki musim 2020-2021, Everton kembali merogoh kocek yang lumayan, yakni sekitar 67 juta pounds untuk mengontrak Alan, Ben Godfrey, Abdoulaye Doucouré, dan James Rodriguez. James Rodriguez memang didapat secara gratis, tetapi gajinya terlalu mahal bagi keuangan Everton. Secara hasil pun masih sama. Everton di musim ini hanya finish di peringkat 10 klasemen Liga Inggris dan juga nihil gelar. Sejak Marcel Brands ditunjuk sebagai direktur olahraga di Everton pada 2018, The Toffees telah menghabiskan sekitar 300 juta pounds untuk transfer. Akan tetapi, finish tertinggi mereka di era Brands hanya peringkat ke-8 Premier League. Hal itu membuat neraca keuangan Everton tidak stabil. Pemasukan yang tidak seberapa, plus pembelian dan gaji pemain yang mahal serta menyisihkan dana untuk pembangunan stadion baru, membuat direktur olahraga Michael Brands menyerah dan keluar dari Everton pada awal musim 2021-2022. Seiring mundurnya Brands, paling tidak kini arah kebijakan transfernya sudah membaik, meskipun secara prestasi mereka masih terseok musim ini. Awal musim 2021-2022, Everton tak lagi mengeluarkan duit banyak. Ia membeli Townsend, Begovic, dan Rondon secara gratis. Lalu Gray ia datangkan hanya dengan 1,7 juta pounds. Mikolenko dan Peterson didatangkan dengan hanya menghabiskan 27 juta pounds. Lalu Everton juga meminjam Dele Alli dan Van de Beek. Dari semua itu, mungkin Everton harus mulai memperbaiki strategi transfer mereka musim panas nanti dengan direktur olahraga baru mereka, Kevin Thelwell. Thelwell sudah berjanji kepada Moshiri ia bersama Lampard tak akan lagi asal beli pemain dengan harga yang tidak masuk akal. Selain kebijakan dalam sektor perekrutan pemain yang tak beres, Everton di bawah operasional Wolves maupun Brands juga sering gonta-ganti pelatih yang tidak memiliki benang merah yang jelas bagi tim. Mereka gonta-ganti pelatih guna hasil instan yang mereka harapkan. Mereka tidak berpikir jika proses adaptasi pelatih dengan pemain tidak selamanya berhasil dengan cepat, namun butuh waktu. Tercatat sejak Moshiri mengambil alih Everton 2016, pelatih yang datang ke Goodison Park sebanyak 8 kali pergantian pelatih. Sejak pertama era Ronald Koeman, David Unsworth, Sam Allardyce, Marco Silva, Duncan Ferguson, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez, kemudian yang terakhir Frank Lampard. Semua itu tak menyumbangkan prestasi apa-apa bagi The Toffees. Disinilah harusnya Everton sadar, mereka juga tak bisa asal menunjuk manajer. Mereka kudu punya rencana yang jelas atas timnya dalam jangka panjang. Seperti misalnya, mau bermain dengan filosofi yang bagaimana. Dari situ mereka bisa mencari sosok yang tepat untuk membangun identitas itu. Setelah Wolves dan Brands pergi dengan tinggalan skuad yang ala kadarnya, Moshiri dan Everton dihadapkan pada kenyataan skuadnya yang kini amburadul dan hampir terdegradasi. Di bawah komando Lampard yang harus perlu banyak adaptasi dengan pemain, tampaknya Moshiri harus bersabar menerima kenyataan apapun hasilnya di musim ini. Kedatangan Thelwell sebagai direktur olahraga mulai sekarang sudah bisa dinanti kiprahnya dalam membenahi kubu Everton di musim panas mendatang dengan arah dan identitas yang jelas. Musim ini Everton sudah kadung jatuh tertimpa tangga. Yang terpenting bagi Everton sekarang adalah selamat dari jurang degradasi, sambil tentunya mulai memikirkan sebuah master plan yang jelas bersama Thelwell, paling tidak untuk 5-10 tahun ke depan. Itu pun kalau Everton mau berubah dan meninggalkan rumus gaya lama Wolves dan Brands yang gagal total itu.